Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini aku sendiri ya, akan membahas, mungkin sobat banyak juga yang pernah melihat di channel sebelah, channel Malam Keramat ya. Di situ sering juga menyebutkan nama saya. Katanya Pesugihan Banyuwangi, sering dia menyebutkan nama saya. Soalnya saya nggak tahu itu. Karena dari penggemar kita, WA ke nomor admin, terus dikasih video. Ini apa kayak gini Kang? Kan saya nggak tahu, terus admin itu ngasih tahu saya. Cuma saya ingin meluruskan aja. Ya percaya, nggak percaya itu terserah penonton apa sobatku yang di luar sana. Di channel itu menyebutkan bahasanya itu saya itu menipu lah ya. Apa bahasanya itu makelar lah ya. Karena yang bahas di Pesugihan Bolowo lah, yang membahas uang kembali lah, membahas yang di Kuningan. Karena kita uraikan satu-satu. Kita membahas pertama kali yang kita tanggapi di uang kembali. Uang kembali itu emang jenis-jenis perewangan sobat. Jadi perewangan itu jenis-jenis kita minta bantuan dengan portal-portal pertama. Terus orang itu emang harus diajukan. Nah, terus itu Teguh Haryono, kita pernah kedatangan tamu namanya Teguh Haryono sebelum puasa waktu itu kali. Dia datang ke sini dan berkeluh kesan, bla bla bla, banyaklah yang diceritakan. Biasanya utangnya banyak. Nah dari situlah dia mau menanyakan jenis uang kembali. Nah, tak ceritakan lah sedetail-detailnya. Bahasanya uang kembali itu kayak gini. Udah saya ceritakan detail-detailnya. Beliau sendiri juga nggak pernah melakukan ritual itu. Tapi dia menyebutkan di channel Malam Keramat itu di WA-nya. Jadi kan kita dengar pesan suara. Itu katanya di ruangan itu nanti timnya yang goda, ada glodek-glodek. Ya, kan lucu juga. Mungkin teman-teman kita juga yang pernah melakukan ritual itu mungkin tertawa juga. Nanti diseleksi mana yang pernah melakukan ritual. Beliau Mas Teguh ini pernah cerita di channel Malam Keramat itu kan. Nanti yang datang di rumahnya Kang Odeng pasti ditanya, pernah melakukan ritual enggak? Oh kalau nggak pernah nanti nggak masuk. Nanti kalau belum pernah masuk, kan lucu juga. Kita menanyakan itu tujuan kita gini loh. Pernah melakukan ritual belum? Sebelumnya. Oh pernah Kang. Di mana? Di sini Kang. Mau kita podcast? Itu aja. Jadi kalau punya kisah, kita abadikan di channel kita. Bukan nyeleksi Mas Teguh. Itu maksud saya tuh. Aku tanyakan pernah melakukan ritual, pernah. Mau nggak saya podcast gitu loh. Bukan nyeleksi, manusia nggak punya hak nyeleksi. Yang membantu aja juga bangsa jin, ngapain manusia nyeleksi. Jadi kita tanya itu satu, tujuan kita. Kalau punya kisah, mau nggak kita podcast? Mau, oh ya kita podcast. Apa adanya ceritakan di situ. Kita nggak pernah nambah-nambahin. Mungkin Mas Teguh ini kita pernah podcast juga ya. Mas Teguh ini kita pernah podcast. Teguh Haryono ini yang kita samarkan namanya siapa ya waktu itu Mas? Katanya dia itu pernah mencari pesugihan di daerah Malang waktu dia. Tuyul. Itu nama siapa itu? Lupa saya itu. Itu apa kita pernah nambah-nambahin cerita kamu Mas Teguh? Apa Mas nanti harus gini? Kamu cerita apa adanya juga. Ya kan? Habis itu ngapain kamu itu umbar-umbar suara. Menjelekkan nama saya gitu. Apa saya dengan panjenengan punya masalah? Apa kamu sakit hati sama saya? Dari segi apa? Nah, terus habis itu cerita ke Kuningan. Terus kita kedatangan narasumber, kita podcast lah. Kita alamat dia nggak tahu di mana, wong dia datang ke sini saya juga
rumahnya mana juga nggak tahu. Terus pernah mengalami pernah melakukan ritual Mas? Oh pernah Kang, saya pernah ngantar-ngantarkan orang mencari pesugihan itu jenisnya Bang Goib. Oh berhasil. Mau saya podcast mau Kang? Ya kita podcast. Tujuan kita tanyakan pernah melakukan ritual cuma itu. Cuma menanyakan kalau punya kisah kita abadikan di channel kita. Terus kamu cerita pernah nggak kita nambah-nambahin? Nanti harus gini kan nggak pernah. Mungkin narasumber kita sekarang mungkin nanti ya ditonton. Pernah kita ngajak kamu suruh ngomong kayak gini, nggak pernah. Malah saya sering mengucapkan ceritakan apa adanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Tapi kalau nama boleh disamarkan, alamat boleh disamarkan karena itu hak privasi. Tujuan kita kalau itu diterangkan secara detail, orang itu banyak yang datang, nggak mungkin beliau juga mau. Kayak gitu sobat. Terus di Kuningan ke sana, Mas Teguh itu minta suruh saya ngantar ke sana. Kita lantar, kita juga belum kenal kuncinya juga. Ketemulah Mas Teguh di sana. Kita masuk di sana di kuncinya, kalau nggak salah namanya Mang Ading itu. Mang Ading orangnya juga baik, sopan, ya ramah, kita dilayani kayak gitu. Di situ yang masuk ada hitungannya. Kita juga tahu cara ngitungnya beda dengan yang di Jawa Timur, ngitungnya beda. Yang masuk bisa lanjut ritual. Waktu itu juga ada yang disuruh beli serutu. Mas Teguh sendiri yang beli juga. Iya kan? Yang beli sendiri, kita juga di hotel waktu itu. Terus sampai saya gak percaya waktu itu Mas. Ayo Mas Teguh kita ikut nanti ritual. Kan kayak gitu. Nah, terus kita pulang karena itu sudah nggak ada hasil lah. Ini gak masuk angin. Apa itu Mas? Bebek. Bebek. Ya. Bebek. Jadi dari Palembang mau beli bebek di sini. Oh, dari Palembang beli bebek di Jawa Barat. Iya, di Kuningan sudah ada 2 orang. Sudah ada 2 orang yang mengadu ke saya. Itu dirugikan oleh Kang Odeng. Kang Odeng juga kerjasama dengan juri kunci yang ada di sana. Syaratnya katanya disuruh membeli cerutu. Itu syaratnya. Ya buat pengalaman karena nggak berhasil. Terus membahas lagi, kita pulang dari Jawa Barat Kuningan, mau berangkat pulang ke Banyuwangi, saya sama supir saya berdua. Terus Mas Teguh ini bilang, Kang Odeng, tolong Muhammad Firdaus ini dibantu. Aduh mana? Ya dicarikan di daerah sana kalau ada. Oh iya, nggak apa-apa. Waktu itu kan beliau ngomong kayak gitu sendiri. Terus kita jalan lah, mau pulang, terus ngantarlah Muhammad Firdaus. Waktu di hotel itu kita podcast Muhammad Firdaus juga. Pernah melakukan ritual Mas? Saya sering. Sampai istri, anak, orang tua saya tumbalkan. Yang penting saya itu berhasil. Di situ pesugihan JK.
pesugihan jual keluarga. Kita podcast apa kita juga nambah-nambahin cerita engkau? Nggak pernah juga. Kan ceritamu sendiri. Apa adanya. Saya nggak pernah di channel kita nambah-nambahin nyeding-nyeding. Terus Mas Teguh suruh lah. Bilang nggak. Suruh bantu namanya Firdaus. Nah, terus Mas Teguh waktu itu ngasih. Bukan ngasih ya. Ngospor di super saya ya. Ke saya ya. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu Mas. Kalau dibawa pulang. Tolnya itu 850. Bensinnya 3 tangki. Kalau 600 kali 3, berapa? Makan tak kasih Muhammad Firdaus itu. Makan. Ayo warung, makan. Terus habis datanglah di kuncennya. Terus di kuncennya Mas Firdaus, Mas Teguh tadi bilang di channel sebelah Malam Keramat, itu kuncinya cuma dikasih 300. Kasih 500, kayak gitu. Datang ke sini Mas Teguh. Karena kuncinya sesuai orang tua kita. Kayak gitu loh Mas Teguh. Uangmu 3 juta itu apa cukup nyampe situ kan? Buat jalan pulang aja udah habis. Hah? Waktu itu terang-terangan tak kasihkan kuncinya 500 buat apa ya itu? Buat beli-beli kembang lah. Terus sama 1,5 juta. Berarti 2 juta. Terus tak kasihkan uang Firdaus 200.000. Mas, duit cekelan, enggak, tak kayak 200 nih. Terus diproses lah sama kuncinya. Mbah, saya minta tolong orang ini dari Jawa Barat, gini-gini, tak ceritakan. Oh iya Deng, kita bantu. Dibantulah waktu itu. Saya waktu itu langsung pulang. Karena di rumah banyak yang nunggu Mas. Terus dari rumah, kita nggak tahu kabarnya. Itu berhasil, nggak tahu. Malah panjenengan Mas Teguh telepon saya. Kang Odeng, itu tadi Muhammad Firdaus ditemuin sama ratunya. Ratunya setengah ular, katanya panjenengan blorong. Kan itu susah panjenengan. Enggak gua kita getar-getarkan, enggak. Nah dari situ, katanya beliau minta kambing, kan gitu. Oh ya, terus waktu itu ada berapa minggu panjenengan telepon saya konsultasi gimana Mas ya coba telepon aja langsung ke kuncinya siapa tahu nanti juga saya ke sana. Dari cerita Mas Firdaus terus waktu itu juga saya ada agenda di Kuolowo kita ketemu sama kudanya. Saya tanyakan, Mbah gimana Mas Firdaus? Oh iya saya malah kurang paham karena dia yang ketemu. Oh tak ceritakan lah ketemu gini Mbah minta kambing Mbah makhluknya bukan bahasa manusia itu. Mas Teguh sendiri Mas Firdaus sendiri yang cerita yang minta kambing bukan manusia. Terus suruh nyiapkan lah kambing pas hari kelahirannya Mas Muhammad Firdaus. Sebelum waktu itu kita tata, kita telepon Mas Teguh, Mas ini nanti ini. Terus tak tanyakan sama kuncinya, Mbah, nanti itu biayanya sampai berapa? Oh, kalau 10 lebih ikut Deng. Loh kok banyak, Mbah? Kalau kambing nanti yang poel untuk sembelih. Yang poel Mas Teguh. Kalau Mas Teguh tak telepon katanya 2 juta di sana kambing. Bawa ke sini 15 tak beli semua. Saya juga ternak kambing Mas Teguh. Nggak ada. Harga kambing yang poel untuk korban itu 2 juta. Itu minimal itu enggak 4 juta, 4 juta lebih. Oh, berarti kok sampai 10 juta, Mbah? Itu nanti, Deng, harus dibuat namanya perahu. Dilarung ke tengah. Kayak orang metik laut itu loh. Itu kuncinya sendiri yang bilang. Nanti di perahu itu dihias. Nah, itu ongkos tukangnya yang membuat perahu itu. Mintanya 5 juta sampai 6 juta. Itu 3 hari belum selesai. Ditambah kambingnya.
Nanti di situ juga katanya beliau kuncinya harus ada ayam hidup dan mati, ada petetenya, ada ayam hidupnya, ada buah-buahnya, juga ada bunga-bunganya lagi. Terus yang ngangkat perahu ke laut itu nggak sewa, terus nggak bayar orang ke sana, nggak pakai nalar. Nah, waktu itu udah tak ceritakan sedetail-detailnya. Malah beliau ini nggak percaya sama saya. Belum apa-apa panjenengan udah selintat selintut dari wong Jawa, gak ada etikanya. Tiba-tiba beliau ini datang pas harinya hari Minggu. Loh, itu masuknya harus Selasa malam, Selasa Pahing waktu itu. Kemarin ini loh. Gimana caranya desain perahu? Kan nggak nutut. Terus tak tanya, tak telepon lah kuncinya. Bah, oh ya Kang, orangnya udah di sini, Muhammad Firdaus. Ya tanyakan aja. Itu orang itu gak punya etika, Mbah. Loh kenapa? Wong belum apa-apa sudah selintas-selintut. Sebetulnya coba tak ngomong. Kang Odeng saya berangkat ke sana kan ada etikanya, Mas. Kan gitu. Terus panjenengan lah ke sana sendiri. Lah, puncanya ini juga nggak mau. Karena nggak nyukupin. Untuk beli kambing aja sudah habis. Karena kuncinya bilang nggak gitu, aku sampaikan pada panjenengan. Gitu. Makanya susah meredaksi orang itu, saya bingung. Gini loh sobatku semua ya. Kita membuat channel ini sebetulnya awal mula iseng dan pengen mencari hiburan. Dari kita itu padat kegiatan, jenuh. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol, ada orang punya kisah, pengalaman, kita podcast, jadilah kayak gitu. Makanya seandainya panjenengan jadi saya, didatanginlah orang dari jauh-jauh, datang ke rumah saya, nanyakan minta tolong, enggak kamu pulang, katanya enggak punya etika, sombong, enggak mau nolong. Nanti kalau ditolong, katanya nipu. Enggak ada namanya pesugihan dipastikan berhasil. Setiap orang kesini tak bilangin kalau bisa cari yang lain. Kalau bisa jangan cari pesugihan. Kang, saya minta tolong jenis ini, Kang. Nggak ada pesugihan yang menjamin kamu keberhasilan. Juga dibutuhkan modal besar di situ. Juga nggak pasti berhasil. Nggak apa-apa, Kang, saya ikhtiar. Monggo. Terus saya ngantar ke sana. Ibaratnya saya ngantar ke Malang. Ngantar ke Jember. Terus saya kan nggak pakai bensin, dulur. Saya bawa mobil, bawa supir, saya perlu makan juga. Daripada kayak gitu kan mending diam di rumah, mendapatkan hasil yang lain. Tidur nggak capek gitu loh. Pastilah. Kok kenapa kok beda? Iya pasti. Orang yang datang pasti kau ceritakan. Ini bukan untuk sesaji semua. Ini juga untuk bensin saya. Ada sisanya itu untuk ojek saya. Udah saya ceritakan. Tapi ada sebagian orang itu iri hati apa gimana, mas, saya juga bingung juga. Makanya saya itu juga bingung. Channel ini bikin kepala pening. Kalau bahasa pening banget ya. Untungnya nggak seberapa, tapi bikin pening. Kalau orang datang terus saya harus gimana? Datang ke rumah saya, apa saya harus enggak, jangan, kamu pulang lagi. Apa gitu? Terus kalau minta tolong nanti kalau ada biayanya besar di situ. Kalau nggak ada keberhasilan terus gimana? Kan juga bingung saya nih. Gitu. Mana ada pesugihan, mana ada kuncen yang bisa menjamin keberhasilan. Karena manusia ini sebatas menjembatani kamu ketemu sama gaibnya. Manusia tidak bisa ngasih harta benda. Bangsa siluman apa bangsa protol kedua setengah hewan itu ya yang bisa ngasih uang apa emas.
Manusia cuma menjembatani. Apa itu bisa dipastikan? Belum. Makanya orang ritual itu banyak yang gagal daripada yang berhasil. Nah, kayak gitulah. Makanya ada itu channel Malang Keramat bilang, nanti saya datang ke rumah Kang Odeng. Dia belum tahu saya. Masya Allah. Ya monggo kalau datang bisa ngopi bareng nanti ya. Ngopi sambil rokokan, sambil ngobrol yang asik gitu lah. Saya tahu channel sampean itu ngevlog itu suka tahu juga. Tapi gini loh mas, ibaratnya panjenengan jadi saya. Terus seandainya ada orang datang, terus saya harus mengambil sikap gimana? Harus cari yang real Kang Odeng. Iya udah, kita usahakan yang real. Tapi itu apa juga menjamin keberhasilan? Kan belum juga. Kayak orang dagang itu loh. Orang dagang itu pasti dibutuhkan modal, apa juga dipastikan untung. Mungkin juga ada yang nggak laku juga. Di pesugihan itu sama sobat. Kalau takdir kamu ke sini itu berhasil pun tidak Tuhan. Mungkin jalan garismu dari keberhasilanmu itulah garis. Semua itu rezeki dari Tuhan juga. Makanya saya itu juga bingung. Banyak orang yang juga, banyak yang datang mengeluh. Saya juga, saya hidupin nggak ada masalah. Hidup saya fan-fan aja. Saya itu juga bekerja keras. Saya harus membantu beliau-beliau, harus berpikir orang ini banyak utang, nanti kalau ritual gagal malah tambah utang. Entah saya jelaskan itu semua. Nanti gimana kalau gagal, kan tambah utang lagi. Udah saya terangkan. Tapi beliau berani, nggih monggo. Mau saya penging, mau saya cegah, jangan cari pesugihan. Aku juga nggak nyukupin. Itu terserah beliau. Beliau mau ya udah, kita sama-sama udah tua. Terus kalau kita mau mengantar, katanya kalau ada gagalnya, Kang Odeng itu nipu. Nah, Masya Allah. Terus kalau datang di rumah, saya nggak bisa bantu, kamu pulang aja sendiri. Masya Allah. Terus gimana kalau orang datang suruh pulang aja sana. Gimana perasaan orang? Nanti kalau kita bantu ada kegagalan, nanti kita nipu. Harus ngambil sikap gimana? Kan kebingungan juga. Aduh, ya Allah, Tuhanku. Kamu yang berangkat itu kan kadang kan ada yang uangnya pas-pasan bisa berangkat tapi nggak bisa pulang kan kadang kita yang tiket. Banyak juga. Sampai sekarang juga banyak teman-teman yang datang itu sampai kita bantu. Itu 1,5 juta, 200. Malah kita bantu untuk belikan tiket, sobat. Ya mungkin ada yang lain ritual kita mencari apa sih sisanya lah. Ibaratnya itu masa orang kita ngantar jauh-jauh supir saya nggak dikasih uang. Mungkin ada sisanya 1.000, 2.000. Ya itu untuk putar-putar aja. Nanti siapa tahu ada yang datang, ada yang susah nggak bisa pulang. Terus Mas Teguh Haryono ini pernah bercerita tadi di pesan suara ya di Malam Keramat. Katanya ada orang Papua datang ke sini mengasihkan saya 20 juta. Jangan Mas. Itu fitnah paling kejam Mas. Karena dia ritualnya itu nggak di sini Mas. Kita cuma sebatas mengantarkan, kita menerangkan Mas. Beliau kita antarkan sampai kita arahkan ya ke Gua Langsa sana. Di Parang Trides Mas. Kamu terlalu nganu Mas Teguh Haryono. Terlalu bahaya kamu kan. Nggak tahu, tapi kamu sudah berani bercerita gitu loh. Karena dia itu waktu itu memang di hotel sama kita arahkan kan, jangan. Nanti kita malah sama orang Papua ya, kita jangan nanti kalau kamu sampai gagal, nanti pulangnya gimana? Oh saya ikut aja sama Kang Odeng. Oh nanti kalau saya nggak ada di rumah terus gimana? Sampai kita sadarkan orang ini, kalau bisa jangan cari kayak gini lah. Nanti kalau pulang nggak bisa terus gimana? Uangnya juga, dia bawa uang 30 juta. Makanya hati-hati nanti kalau ketemu orang nanti malah habis uangnya. Karena di beliau punya saudara di Jawa Tengah. Ya udah kita antar naik bis ya ke Jawa Tengah. Terus kita pernah telepon ke narasumber kita.
yang pernah mengalami ritual di Gua Langsa. Ya sobat, di sini Pak saya tahu ada rezeki, tapi kita nggak bisa mengantar karena jauh. Itu loh sobat. Fitnah itu lebih kejam, benar sobat. Jadi gimana? Kalau bisa jangan ke sini, gitu loh. Kalau bisa, kalau saya nggak didatangin orang pusing, orang banyak utang itu seneng sobat. Alhamdulillah, benar. Seneng. Karena bebannya saya nggak merasakan. Biar dia cari yang di luar sana. Kalau bisa itu jangan ke sini. Loh kenapa? Mau ke sini juga saya jadi repot juga. Nanti gak dibantu, katanya sombong udah jauh-jauh, gak dibantu nanti ngomentari yang jelek-jelek. Nanti dibantu ada kegagalannya, nanti yang jelek-jelek lagi, kan serba salah saya ini. Gitu loh. Kalau bisa jangan usah ke sini, cari ke tempat yang lain langsung aja nggak apa-apa gitu loh. Panjenengan ke sini kita sambut karena panjenengan tamu, kita baiki ya makan seadanya. Ya seadanya kita ngasih. Sampai ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, dia punya hutang yang banyak. Terus kita bilang, saya nggak bisa ngasih uang, Pak. Saya juga pekerja keras cari uang. Tolong nggak ngodeng, di mana ada tempat. Kalau bisa cari yang lain aja. Dia nggak mau. Nanti kalau nggak berhasil gimana? Nanti uang dapat pinjem-pinjem malah rugi, Pak. Nggak apa-apa, Kang Odeng. Samping saya ikhtiar, ya udah kita antar. Gelalah gagal. Terus kita kena lagi. Oh, Kang Odeng ke sini gagal habis uang saya. Masya Allah, kan serba repot. Makanya kalau bisa jangan ke sini. Jangan ke sini kalau bisa. Loh, kenapa? Nggak nambahin beban saya. Mending cari yang lain dah. Kan ada tempat-tempat udah terkenal, cari ke sana nggak apa-apa. Makanya saya itu dulu membuat video alamat saya itu, kan saya ceritakan, kita mau menguraikan tempat, tapi kita nggak mau ngajak apa nyuruh orang itu. Itu loh, menguraikan itu menceritakan. Terus diutamakan yang mempunyai kisah. Panjenengan punya kisah apa, sebelumnya pernah melakukan ritual apa, terus kita podcast. Tujuan saya nggak gitu. Terus katanya Mas Teguh Haryono tadi, datang langsung ditanya, pernah melakukan ritual enggak? Kalau belum nanti diarahkan nggak bisa. Kalau banyak pengalamannya nggak bisa masuk. Kalau belum bisa masuk nanti takut enggak gitu Mas. Salah saya. Kalau punya kisah, kayak panjenengan datang, pernah mengalami ritual Mas? Pernah melakukan ritual pesugihan? Oh pernah Kang. Di mana? Di Malang Kang. Cari tuyul Kang. Oh mau tak podcast? Iya Kang. Kan panjenengan tak podcast. Dari kisah panjenengan, apa kita nambah-nambah kisah itu kan enggak juga. Terus panjenengan sekarang bercerita lah di channel Malam Keramatmu yang enggak gitu. Terus saya punya salah apa pada panjenengan? Nantilah, Masya Allah. Serba repot juga. Manusia itu memang susah banget. Susah ditebak. Makanya itu, ya serba repot. Makanya kalau bisa, ya nggak usah kesini lah. Nanti kita bantu, darahnya kita itu cari untung. Banyak, nanti gimana? Malah rugi banyak. Nanti nggak dibantu, katanya sombong. Udah jauh-jauh. Dari Palembang ke sini, malah disuruh pulang. Nanti ngomentari yang enggak. Kan itu, kan apa repot. Makanya susah jadi manusia yang benar itu. Makanya ya terserah panjenengan. Kalau bisa jangan ke sini lah. Dari malah nambahin beban saya bener. Kalau bisa cari sana, suruh Malam Keramat itu suruh ke sana, suruh bantu sana. Kalau bisa jangan ke sini, saya biar tenang. Uang utang saya nggak tahu, dulu nggak rembukan. Terus ke sini saya banyak utang Kang Odeng. Loh, terus saya masa ngasih uang kan nggak bisa. Terus tanya pesugihan, video ini Kang Odeng, terus kita uraikan tempatnya. Tolong diantar juga Kang Odeng ya. Kalau ngantar ke sana ini nggak butuh bensin. Apa dekat tempatnya dari rumah saya juga. Perjalanan 4 jam sampai 5 jam. Kan butuhkan waktu, juga tenaga. Kalau saya bantu sama uangnya ya habis uang di rumah. Plus uang, plus tenaga. Ya sawah-sawah itu bisa terjual sobat.
Makanya tak bilangin, orang ritual pesugihan itu tidak menjamin keberhasilan. Semua jenis pesugihan mana ada yang bisa menjamin keberhasilan. Manusia tidak bisa menjamin, kecuali makhluknya yang pernah ketemu terus ada transaksi di situ gitu loh. Manusia cuma menjembatani biarpun kuncen. Itulah sobat. Makanya saya tadi habis lihat video itu, wah ngeri banget. Masya Allah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan sobat. Kejam, nyakit banget. Makanya siapa channel Malam Perama tadi tak dengerin. Itu Kang Odeng belum tahu saya. Ya belum tahu, kita belum pernah ketemu juga. Belum pernah ngobrol juga. Kan nggak tahu. Terus kalau bisa lah sobat. Ya ekspresi dirilah. Nggak ada manusia yang sempurna. Ada manusia juga mencari rezeki. Kalau saya mencari rezeki, ya saya punya bidang sendiri. Gitu loh. Tapi kalau ada teman ke sini minta tolong, terus harus gimana? Apa harus diusir? Sana pulang, gak usah ke sini. Ya, terus gimana? Nanti nangis. Nanti dibantu kalau ada kegagalan. Nanti nipu. Serba nggak ada titik ketemunya, nggak ada untungnya di tengah-tengah itu. Serba salah. Nah ini kembali lagi ke Muhammad Firdaus yang pernah kita bantu di Wolowo. Terus dia itu tiba-tiba nggak ada konfirmasi. Makanya sebelum-belumnya itu sama Ahmad Teguh sama Muhammad Firdaus kita telepon-teleponan. Mas nanti gini mas, tapi dia itu takut. Nanti nanti kalau melewati Kang Odeng nanti bisa kena beban biaya mahal. Nanti ditambahin harga-harganya. Enggak mas. Inginnya itu ada etika mas. Jauh-jauh dari Jawa Barat kita antar ke situ, permisi kek, WA kek, telepon kek, enggak. Terus saya terangkan ke Mas Teguh ini, dengan biayanya nanti desain perahu, untuk membuang sesaji di laut. Tapi dia gak percaya. Nah terus pas waktu itu dikuncainya, saya telepon sama kuncainya, karena kuncai ini telepon saya. Nanti kalau ada Muhammad Firdaus tak telepon deng. Oh ya, gak telepon pas saya telepon Muhammad Firdaus di situ. Terus lalu Mbah, ya ini orangnya di sini Kang Deng. Tak suruh ke sana dulu. Karena apa? Masa dulu sama kamu ke sini kok sekarang udah selintat-selintut kayak gak punya sopan. Oh, mana Mbah orangnya? Tak tanya Firdaus. Kamu itu gila apa gimana? Kok langsung ke situ? Karena orang gila ini mending dipukul aja kalau nggak punya etika. Wah, yuk kalau dipukul ke sini, waktu langsung ke situ saya. Langsung ke sana berangkat. Karena keadaan macet, di Kemiter itu ada truk guling. Kita sampailah besoknya. Tapi beliau katanya udah nggak ada. Cuma pengen jelaskan. Wah, masa gini loh sobat, kalau orang Jawa itu kan kalau sudah diantar, diproses, etikanya baiklah. Baiknya apa? Ngomong. Nggak selintat-selintut. Masih susah aja, sudah selintat-selintut, apalagi sudah kaya. Karena kita membantu orang yang sudah kaya itu banyak. Tapi sampai sekarang, tertutup. Sebagian, bagus. Makanya manusia nggak bisa ditebak. Masih susah kayak kayak saudara, bukan gitu. Tapi kalau sudah berhasil, udah kaya, jangan ditelepon, diblokir HP ini. Tapi ada sebagian yang bagus dari jiwanya, sampai sekarang masih komunikasi. Nah ini Muhammad Firdaus ini yang pernah kita podcast pesugihan jual JK di Gua Semar itu, kita pernah bantu. Belum apa-apa aja sudah selintat-selintut. Kalau etikanya orang Jawa, wis nggak bisa dibantu lagi. Malah kuncainya bilang mas saya, udah Deng, orang nggak gitu sudah nggak bisa dibantu. Belum apa-apa aja sudah nggak bagus. Minimal lah ngomong, konsultasi gimana, enggak. Pikiran saya kalau konsultasi nanti dimintain. Ya gitu, kamu sendiri yang transaksi sama blorongnya kok. Kamu sendiri yang ngomong. Dan gitu loh.
Waktu saya spontan agak marah. Kalau orang Jawa itu biasanya ada etikanya. Etika itu gimana ngomong. Kang Odeng, saya ke sana ya. Hari ini gimana? Wah, udah enak dalam hati itu. Oh iya, udah legowo. Udah asik gitu loh. Ngomong aja sama saya nggak mau. Ngomong itu nggak mau. Itu belum sukses. Apalagi sudah sukses. Oh, mungkin saya dimakan. Makanya tak bilangin goncanya, udah mbah, nggak usah diteruskan. Nanti biar apapun yang terjadi risikonya, biar dia sendiri yang nanggung. Sampai kayak gitu. Karena kecewa dalam hati. Karena apa? Orang ini kalau sudah berhasil, nanti bahaya. Belum berhasil aja sudah nggak mau mengenal, apalagi sudah berhasil. Gitu loh. Makanya di Malam Keramat itu, channelnya Malam Keramat itu, ngomongnya yang enggak. Ditelusuri dulu, sobatku. Diteliti dulu. Nanti katanya, oh saya mau datang ke Banyuwangi. Alhamdulillah, nanti kita bisa ngopi bareng. Bisa ngobrol. Ya, nggak apa-apa, kita sharing-sharingan. Nggak apa-apa. Nah, kita bisa ngevlog bareng nanti. Karena videonya juga ngevlog dong. Nanti kita tunjukkan di daerah-daerah sini juga. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada apa itu ya ditelusuri kebenarannya, ditelusuri, jangan sebelah pihak, gitu loh. Saya nggak membenarkan diri saya, enggak. Saya ini juga manusia, banyak hilaf, banyak salah juga. Tapi minimal saya ini juga bingung sebagai manusia. Karena channel kita di pesugihan, ada yang datang di rumah. Kita tidur ada tamu, kita istirahat ada tamu. Dari situ kita harus menerangkan, ini loh mulut ini sampai lomber menerangkan. Harus menerangkan secara detail. Nah, dari situ suruh ngantar. Wah, itu namanya makelar pesugihan. Terserah kamu menilai itu makelar apa gimana. Ya situ revisi sendiri lah. Terus kalau nggak diantar, kalau nggak dibantu, katanya sombong. Nanti kalau gagal, katanya nipu. Nah, makanya ulangi lagi kalau bisa, nggak usah ke sini. Nggak usah ke sini, cari yang lain. Wong panjenengan ke sini itu juga nggak menguntungkan bagi saya, gitu loh. Oh, Kang Odeng nanti kan Mang Odeng narik uang sekian dapat untung, iya. Loh kalau nggak ada sisanya, terus saya beli bensin uangku sendiri. Makanin kamu itu uangku sendiri. Ke sana bayar supir, terus capek saya, terus gimana? Pastilah manusia itu mencari keuntungan, itu logikal. Makanya orang ke sini itu saya ceritakan, ini bukan untuk sesaji semua. Ini nanti juga ada sisanya untuk saya. Udah ceritakan. Enggak saya, ini uang untuk sesaji, enggak. Ya mungkin sisa, ya makanya saya sebagai manusia mungkin ada sisa 1.500, 2.000, ya mungkin rezeki saya. Kalau panjenengan mau. Tapi itu juga belum pasti berhasil. Nggak ada kepastian berhasil pesugihan itu. Mana ada pesugihan dipastikan berhasil. Saya ingin tahu. Kalau manusia itu cuma sebatas menjembatani, yang ngasih harta itu makhluknya, masa manusia yang bilang pasti kamu berhasil kan enggak. Itu loh. Nanti kita akan sowan ke, katanya di apa bahasanya Mirbaus, saya suka orang mantra gini di Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Segitulah sobat. Yes, kalau makanya tak ulangi lagi. Kalau bisa jangan ke sini lah sobat. Capek bener. Capek banget. Kita siang ngobatin orang yang keluhan sakit banyak. Masih keluhan orang yang banyak masalah hutang. Capek. Makanya nanti di bidang pesugihan itu dipastikan diperlukan sesaji. Itu nanti ada kesalahan sedikit katanya nipu. Ada gagalnya katanya nipu. Mending nggak usah melakukan ritual. Diem. Apa mencari yang benar. Kalau nggak gitu mencari yang lain aja. Biar nggak kena imbasnya gitu loh. Serba salah, maju salah, bantu nggak bantu salah gitu loh. Karena orang itu sudah datang. Kalau belum datang, pasti tak bilangin kalau sudah jangan cari pesugihan. Kalau sudah datang ke rumah saya, terus saya harus ngomong apa?
Kang Odeng, saya dari Batam, Kang Odeng, jauh-jauh dari sana. Ini keluhan saya, tolong Kang Odeng, jadi sini gimana Kang Odeng? Terus saya bilang, enggak Isa, kamu pulang aja. Terus gitu. Terus gimana pri kemanusiaan kita? Terus saya ceritakan, pesugihan itu tidak ada menjamin keberhasilan. Banyak yang gagal. Banyak orang mencari pesugihan malah semakin banyak hutang. Oh, enggak apa-apa Kang Odeng, tak coba. Ya mari. Tapi direnungkan dulu, sering saya bilangnya gitu. Saya sebatas mengojek apa mengantar, namanya ojek itu cari uang. Kalau ngojek gak cari uang terus gimana? Saya mengojek ke sana, jauh-jauh dari sana. Ini uangnya bukan untuk sesaji semua. Ya mungkin ada sisanya, ya untuk saya. Untuk supir saya, untuk bahan bakar, ini kayak gitulah. Terus ini bersih, sekian. Tak bilangin kayak gitu. Nanti kuncinya yang menemukan kamu sama gaibnya. Ditawarkan di alam sana. Kalau ada yang mau, dia datang kepadamu. Jadi manusia juga tidak bisa menentukan, kamu nanti dapat uang, enggak. Kayak gitu loh. Mas Teguh Haryono. Nanti kapan-kapan kita suan ke sana ya. Kita suan main-main lah. Biar jelas. Jadi kalau kita ngobrol sambil ngopi, sambil rokok kayak kita di Kuningan, sambil makan pempek, sambil tertawa lebih asik, ya. Lebih enak. Nggak usah lah nyebar fitnah-fitnah yang enggak. Nggak usah nyebar suara-suara yang enggak. Gitu aja. Kalau panjenengan mau cari lawan, gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya itu mencari persaudaraan. Saya itu gimana ya? Kalau bisa kita banyak-banyak saudara Pak teman. Kalau panjenengan mau menyelesaikan yang enggak ya terserah panjenengan, itu mulut-mulut panjenengan. Tapi hati-hati. Hati-hati. Karena naas itu ada, Mas. Ucapan kita itu ya harus dipertanggungjawabkan. Nanti kalau takutnya kalau salah nggak bisa mempertanggungjawabkan, jadi repot itu. Hanya kalau bisa itu mencari persaudaraan, nggak mencari musuh. Daripada umbar-umbar suara kemana-mana, tujuannya untuk menjatuhkan saya. Saya dijatuhkan, channel ini ditutup juga nggak apa-apa, juga nggak pengaruh di ekonomi saya. Gitu loh. Dijelek-jelekin Kang Panjenengan, Kang Odeng jangan ke sana, jangan ke rumahnya Kang Odeng nanti ditipu, jangan ke sini. Gak usah ke sini. Kalau bisa ya jangan ke sini. Tambahi beban otak saya ini loh, lebih beban. Ini di podcast di Malam Keramat, biar tidak ada korban lagi, biar tidak ada orang ke sana lagi. Kalau bisa itu, kalau bisa jangan ke sini semua, lebih enak, lebih asik gitu loh. Karena apa? Ada hari liburnya, saya bisa liburan gitu loh. Kegiatan saya itu nggak satu, banyak banget. Makanya kalau orang datang, kalau bawa uang enak. Uang ini yang datang yang susah semua. Saya tahu Mas, orang mencari pesugihan itu orang titik nol. Orang sudah susah, sudah tahu. Kalau orang kaya, nggak ada orang mencari pesugihan. Sudah kaya kok cari pesugihan, kayak gitu lucu toh. Nggak tahu. Makanya kita ceritakan. Orang mencari pesugihan itu nggak pasti berhasil, nggak menjamin keberhasilan. Apa masih berani? Berani Kang, ya udah terserah wong dia yang punya niat. Kok nanti jangan cari sana, pulang kamu. Wah, terus bilangnya kayak gitu, sombong. Orang datang diusir. Ternyata channel ini nipu, settingan, channel hoax, kisahnya kisah settingan. Nggak bisa membuktikan, kan kebingungan. Makanya kalau bisa nggak usah ke sini gitu loh. Makanya channel Malam Keramat menyiarkan biar tidak ada korban lagi di Banyuwangi. Ya benar, biar tidak ada orang ke sini. Saya alhamdulillah syukur ada hari libur sama keluarga, jadi ada kerjanya enak, nggak nampung orang di rumah, menampung ngasih makan juga malah tekor gitu loh. Lucu, nanti pulang nggak dapat uang, gimana pinjam nggak, masih uang juga, pusing, sobat pusing malah. Utang saya nggak tahu, nggak ngikut ngerasain, sekarang harus berpikir utangnya panjenengan. Ya gitulah sobat, curhatan dari hati saya. Ya sini unak-unak lah, yo Jawa unak-unak nengati kita ceritakan gitu. Ya gitulah, ya terserah panjenengan. Ya kalau bisa jangan ke sini, gitu aja.
terserah panjenengan menilainya dari sudut pandang mana gitu. Makanya channel sebelah itu Malam Keramat tuh wah gitu, wah. Belum tahu saya Kang Odeng, wah. Ya ketemu aja belum kok, tahu gimana. Wajah saya lihat wajah baru tadi tuh lihat videomu. Ya nggak tahu dah. Nanti saya datang ke sana, ya datang ke sini nggak apa-apa. Nah, duduk bersama ngerokokan kopi murni sobat. Tambah gula biar tahan melek. Orang ritual itu kok disuruh puasa 3 hari melek. Nah, kamu kalau bisa melihat jin gimana? Oh, ritualnya ada tata caranya sendiri. Makanya nggak tahu itu wah nanti diracun ya udah nggak usah diracun. Nanti nggak di sana wah itu ya Allah ya kayak gitulah. Jadi ceritakan malah jadi dosa, jadi dengki dalam hati. Makanya istighfar aja, astagfirullah. Ya kayak gitu sahabat, panjenengan yang menilai sendiri. Terus kalau bisa jangan kesinilah nambah-nambah beban saya juga. Cari yang lain aja. Ya kita juga mencari yang kisah-kisah orang aja. Nah, kita cari orang itu juga nggak pernah bayar kok. Orang kadang ketemu kita punya kisah, ya kita syuting di mana aja, kita nggak tentu tempatnya juga. Nggak chatting langsung itu aja. Kita nggak nyiapkan dulu, ya langsung dadak gitu aja. Terus kayak gitulah. Makanya saya tadi lihat videonya nyeri gitu loh. Katanya besok ini mau podcast ya podcast sana ya apa-apa. Jelek-jelekan nama saya ya gak apa-apa. Biar nggak ada korban lagi ya, biar nggak ada orang kesini juga nggak apa-apa. Oh saya lebih syukur nggak ada orang kesini juga. Nah, syukurnya apa? Ya syukurnya nggak bantu. Nggak jauh, nanti nggak dibantu, nanti gimana? Kan malah beban itu. Nanti suruh pulang, nanti gimana? Kan malah beban. Makanya kalau bisa jangan kesini. Malah beban. Ada di channel Malam Keramat, biar tidak ada korban lagi ke Kang Odeng. Ya. Makanya ya udah nanti podcast biar nggak ada orang kesini. Biar apa saya bisa rileks ya gitu ya sobat ya. Mohon maaf kalau ada tutur kata kurang sopan dan mohon maaf kalau nadanya agak keras karena unek-unek dalam hati ini spontan keluar kayak gitu. Kalau tadi saya habis nonton itu terus saya itu tegang gitu loh. Terus tak telepon Teguh Haryono tadi, kamu kok ngomong kayak gitu tadi? Oh Kang gimana Kang? Nggak, ntar kan mau nganter ya. Mulutmu bagus tapi hatimu beda sobat. dulur oh no ya nggak apa-apa itu hakmu. Hati-hati kalau ada karma sobat ya, hati-hati mulutmu harus dijaga, hati-hati karena lesan ini menentukan nasib kita ya. Ya gitulah sobat, mohon maaf kalau ada tutur kata kurang sopan ya, mohon maaf kalau ada mengecewakan lah yang jauh-jauh ke sini nggak berhasil. Ya mohon maaf karena saya sendiri juga nggak bisa untuk pastikan berhasil. Nah, kita kembali lagi ke panjenengan. Kalau bisa ya cari yang lain lah, jangan ke sini. Biar saya nggak pusing juga. Ya, kayak gitulah sobat ya. Info dari saya, apa namanya? Apa nanggapi channel Malam Keramat lah, kayak gitulah. Ya nggak tahu kalau dia ngomong apa dari narasumber yang kecewa ngomong apa ya terserah dia sendiri. Ya kalau menurut saya kayak gitu. Makanya kalau YouTube ini ditutup ya dijual aja nggak apa-apa, nggak ada YouTube nggak paten juga. Kalau kayak gitu kerjanya banyak yang lain juga. Oh YouTube ini coba ponaan ini nggak ada kerjaan. Gitu. Cuma saya ini apa gimana ya hiburan apa iseng-iseng. Ya gitu sahabat ya. Saya tutup dulu. Unek-unek dalam hati apa curhatan saya sendiri karena menanggapi channel Malam Keramat yang begitu menegangkan apa begitu ngeri dalam hati. Saya nonton tadi sampai gemeter gitu. Nonton, wow, ini odeng, waduh, masya Allah gitu. Masya Allah. Oh, saya ini orang penakut, dok. Benar penakut. Ya gitulah. Oke, tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.